di dalam menyampaikan investasi apapun, di samping potensi, saya selalu berimbang termasuk risiko. Risiko apa sih? Bahaya, akibat atau konsekuensi yang dapat terjadi karena proses yang sedang berlangsung atau kejadian yang akan datang. Dalam bidang asuransi, risiko dapat diartikan sebagai suatu kejadian ketidakpastian. Jadi, kalau ada ketidakpastian, pasti ada risiko. Ini tolong dipahami. Ini global ya, investasi apapun. Sekali lagi saya ulang, kalau ada ketidakpastian, pasti ada risiko. Masalahnya begini loh, apa di dunia ini ada yang pasti? Nggak ada. Nah ini, saya selalu memberikan ilustrasi, bahwa yang pasti itu mati. Betul. Serem banget malam-malam ngomongin itu. Harus, supaya Anda bisa mudah menerimanya. Yang pasti itu mati. Tetapi pertanyaannya, di mana kita mati? Kapan kita mati? Dengan cara apa kita mati? Tidak pasti. Betul nggak? Jadi, investasi apapun pasti ada risikonya. Sehingga, buanglah pikiran-pikiran atau mindset atau pertanyaan, ini pasti profit nggak? Nggak ada yang bisa berikan kepastian. Dan begitu ada ketidakpastian, maka timbullah resiko secara otomatis. Makanya, supaya mobil kita nggak hilang, supaya kita nggak ditabrak, kita nggak nabrak, kita asuransikan. Kenapa? Untuk menghandle resiko. Kalau kita pasti sehat, kita nggak perlu asuransi kesehatan, kan? Tapi masalahnya tiba-tiba kita bisa saja kena yang disebut usus buntu, masuk rumah sakit 25 juta, coba kalau nggak pakai asuransi. Saya nggak jualan asuransi, memberikan konsep supaya Anda paham, kalau alumni TTS udah paham ini. Kemudian Warren Buffett bilang, resiko datang dari ketidaktahuan. Terus kalau tahu, ini saya agak kurang setuju juga nih kalau ditelan bulat-bulat. Memang kalau tahu resiko, maka resikonya jadi hilang. Enggak juga, resiko akan selalu ada. Demikian juga dalam cryptocurrency. Jelas ya? Jadi jangan minta tanpa resiko. Kalau Anda minta tanpa resiko, deposito. Deposito pun itu harus dijamin pemerintah dan bunganya sesuai dengan aturan. 4-3% setahun. Setuju ya? Nah, resiko itu ada dua. Menurut saya, sebetulnya sih banyak. Resiko ini banyak. Ada resiko politik, ada resiko kebijakan pemerintah, dan dari sekian banyak, karena saya juga salah seorang asesor mengenai risk di BNSP, itu, bahwa yang disebut dengan resiko dalam hal trading adalah yang pertama, kejahatan dan kesalahan mengelola investasi. Jadi jenisnya nih, ada resiko kejahatan, yang kedua, ada resiko dalam mengelola investasi. Resiko kejahatan itu maksudnya apa? Ini, fraud, penipuan, scam. Ya, santen kapital. Nah, betul nggak? Nah, itu resiko kejahatan. Nah, nomor satu di dalam memasuki investasi, tangkal dulu resiko kejahatannya. Nggak enak kan uang kita hilang bukan karena salah kita. Di samping tetap setelah resiko kejahatan itu kita handle, ada resiko kesalahan mengelola investasi. Jelas ya? Jadi jangan sampai Anda mengalami resiko kejahatan, uangnya dibawa kabur, santen kapital, mark I. Itu sebetulnya dari zaman dulu sudah ada yang disebut dengan MIA, betul nggak? Nah, MIA Fintech dan lain sebagainya. Nah, ini nomor satu harus tahu dulu, ini aman nggak? Bukan ini profit apa enggak? Nanti dulu.
aman atau tidak dulu, nomor satu. Oke, baru yang kedua, setelah Anda terhindar dari resiko kejahatan, jangan sampai Anda mengalami resiko dalam mengelola investasi. Salah. Nah, untuk itu bagaimana menghindari resiko ini? Nggak ada kata lain, belajar. Nah, ini sedikit info ya. Belajar, nggak ada kata lain dong. Betul nggak? Ya, kita harus tahu nih, bagaimana menghandle resiko itu. Belajar, kalau Anda bisa belajar sendiri, silahkan. Kalau Anda nggak bisa belajar sendiri, ya cari mentor, simple. Sesimpel itu. Ya. Sekali lagi, materi banyak. Tapi masalahnya, banyaknya materi ini bisa tetap nggak dipelajari, langsung aja investasi, bisa juga dipelajari, tapi memang nggak mampu untuk mencerna sendiri. Cari mentor. Apa saja yang harus Anda ketahui di dalam investasi, khususnya bidang trading? Ya, Anda harus tahu pondasinya, mindset, mekanisme pergerakan harga, time management, Anda harus tahu teknikalnya, Anda harus tahu fundamentalnya, Anda harus tahu sentimentalnya. Di dalam trading forex gold, saya mengetahui semua, dan para alumni udah tahu semua. Di dalam trading cryptocurrency, saya mengetahui pondasi, teknikal, fundamentalnya terus terang saya belum tahu. Sentimentalnya sedang saya pelajari. Nah, itu cara menghandle resiko. Lanjut, masuk. Ya. Sekarang, di dalam cryptocurrency, secara prinsip ada dua produk. Ada koin, ada token. Anda harus paham nih, apa sih bedanya koin atau token? Ini Anda foto aja supaya lebih cepat. Intinya bahwa kalau koin itu adalah aset digital yang memiliki blockchain-nya sendiri. Seperti Bitcoin yang bekerja di blockchain Bitcoin. ETH bekerja di blockchain ETH. Ya, dibuat melalui proses mining atau penambangan dengan mekanisme proof of work dan proof of stake. Nah, ini nih, koin. Nah, kalau token itu diterbitkan oleh suatu project yang kemudian bisa digunakan untuk pembayaran agar dapat menikmati layanan yang disediakan oleh proses tersebut. Token dibuat dengan aplikasi terdesentralisasi. Terhosting biasanya tidak selalu di ETH. Jadi sebagian besar token itu di ETH. Oke? Di ETH misalkan pengembang biasanya mengacu pada standar ERC20. Nanti Anda kalau dalam melakukan transfer dan lain sebagainya, Anda menemukan RC20, RC20 apa sih? Itu token, bukan koin. Agar token-token mereka itu bisa saling operasi dengan aplikasi lainnya di jaringan blockchain ETH tadi. Selain itu terdapat juga standar yang lain ya, misalkan NFT ya. Terus di samping sebagai stablecoin, jadi token ini salah satu fungsinya bisa stablecoin. Contoh stablecoin itu apa? USDT. Nah, itu contohnya tuh. Jadi sejatinya dia bukan untuk cari profit nih. Sejatinya ya. Nah, USDT kalau di toko kripto nanti BIDR dia stablecoin. Penyetabil aja, bukan untuk sebetulnya kita mendapatkan profit. Nah, kemudian juga ada NFT. Salah satu fungsi dari token yang memiliki arti bahwa nilai suatu aset tidak bisa digantikan oleh benda lain yang memiliki satuan serupa. Jadi nggak bisa digantikan, spesifik. Maksudnya nggak bisa digantikan gimana sih? Gini loh contoh. Kalau Anda punya uang 10.000, itu kan bisa digantikan dengan uang 1.000 10 lembar, betul nggak? Nah, kalau NFT non, ya, yang tadi saya katakan di sini, itu nggak bisa. Jelas ya? Jadi, salah satu NFT ini bahkan bisa menjadi koleksi seni. Cuitan bos Twitter pertama, itu kan tidak bisa digantikan. Itu nilainya sampai miliaran loh. Silakan Anda cek di Google. Itu NFT. Oke? Sedangkan saat ini ribuan token yang beredar, mulai dari yang stablecoin, Tether, USDT itu misalkan. Nah, sekarang tujuan serta kegunaan dari keduanya memiliki perbedaan. Koin memiliki karakteristik seperti uang, sehingga dapat dijadikan sebagai alat pembayaran dan investasi.
Sedangkan token biasanya, nih kapital ya, biasanya nih, digunakan sebagai alat tukar ketika menjalankan sebuah layanan project yang menyediakan token. Walaupun token memiliki nilai pasar, namun teknisnya token bukanlah mata uang. Kesimpulannya, koin diciptakan dari jaringan blockchain tertentu, token berasal dari platform-platform. Ini agak ribet dibandingkan dengan Forex Gold ya, tetapi santai aja. Yang penting Anda tahu bahwa sejatinya ya, bahwa koin itu digunakan untuk proses pembayaran, token bukan nggak bisa, lebih cocok digunakan untuk keperluan yang lebih beragam. Ya, penciptaan koin lebih sulit daripada token. Kenapa? Karena token numpang di blockchain-nya koin. Ya, koin berasal dari blockchain, sementara token hanya menumpang. Oke, ini sekedar tahu saja. Nah, sekarang salah satu cara untuk bisa menghandle resiko di dalam kesalahan mengelola investasi adalah kan tadi dengan belajar. Jelas ya, kalau mampu belajar mandiri, kalau nggak mampu cari mentor. Nah, salah satu yang dipelajari adalah produknya itu sendiri. Mungkin kalau di Forex hanya terbatas misalkan 29 pair. Kalau di Bitcoin ini kalau di cryptocurrency ada 4.000 koin. Jadi memilih koin itu juga merupakan salah satu hal yang perlu kita ketahui. Jelas ya? Nah, inilah 10 koin dengan kapitalisasi pasar terbesar di dunia. Ini datanya ada nih. Anda tinggal cek aja. Nah, sehingga dengan demikian begini loh. Kalau Anda mau lebih aman, terlepas dari potensi profitnya ya, maka pilihlah koin-koin yang paling tidak 30 atau 20 besar. Itu maksud saya. Jangan pilih koin-koin micin. Kalau di saham, seperti saham gorengan. Nah, kalau di saham ya blue chip. Kalau di cryptocurrency, kita pilihlah 30 saham terbesar. Itu aja. Ya. Kalau Anda pilih yang misalkan saham 100 besar, yang urutan 100 dalam hal kapitalisasi ya, ya memang Anda sih bisa aja tiba-tiba koin itu melejit. Tapi bisa juga tiba-tiba jadi nol. Nah, tapi kalau 20-30 besar ya, saya nggak pernah bilang pasti sih. Potensi untuk jadi nolnya itu hampir tidak ada. Sama seperti saham blue chip. Pertanyaannya, misalkan BBRI kita anggap seperti Bitcoin, BTC USD. BBRI bisa tutup nggak? Ya semua bisa, tapi potensi tutupnya itu kan udah hampir sangat dikit sekali. Masa namanya udah Bank Rakyat Indonesia, masa dibiarkan oleh pemerintah Indonesia tutup? Nggak akan mungkin. Nah, itu contohnya. Walaupun mungkin membeli saham BBRI itu tidak semenarik membeli saham Bukalapak. Nah, tapi kan balik lagi, benarkah secara real Bukalapak itu masih bisa bersaing dengan Topet? Contoh ya ini ya, dengan Shopee umpamanya. Nah, ntar dulu, kapitalisasinya gimana? Kalau ini nyata, makanya udahlah, nggak usah aneh-aneh, cari aja lah yang 30 besar. Ini ada linknya ya. Ini diklik. Nah, ini ada bahasa Indonesianya, coin market cap. Koinnya pakai bahasa Inggris, cap-nya tuh kapital, CAP, pakai bahasa Inggris. Kalau Indonesia /ID. Nah, inilah koin. Jadi Anda nggak usah repot-repot. Koin mana ya yang kita pilih? Ya udahlah, pilih aja 30 atau 20 atau 10, terserah. Ini aman, koin ini. Jadi ingat ya, pada saat kita baru, kita harus mengutamakan menghandle risiko. Salah satu bentuk untuk menekan risiko
dengan melakukan trading di mana koinnya itu masuk 30 besar. Nah, lanjut sekarang mengenai brokernya nih. Sekuritasnya. Ingat ya, kalau di saham namanya sekuritas. Kalau di forex gold namanya broker. Kalau di kripto namanya exchange. Nah, inilah 10 besar. Internasional ya. Binance, Coinbase, FTX, Kraken. Udah, nggak usah aneh-aneh sekali lagi. Buka account-nya, ya udah dari salah satu di antara 10 ini aja. Jangan aneh-aneh. Jelas ya? Sama aja gitu kan. Tiba-tiba brokernya apa itu? Broker santan kayak perasaan kelapa. Makanya nggak usah aneh-aneh gitu loh. Ini 10 besar. Kalau di cryptocurrency, 10 besarnya ini, menurut saya sebagai ilustrasi, sama seperti 10 big boy di Forex Gold. Ini kan kelas dunia. Jadi ini seperti Citibank, JP Morgan. Bayangkan, kalau di Forex Gold, Anda mau buka account di Citibank, Anda diminta dana berapa? DMA lah, ECN lah, STP lah, kan gitu. Bayangkan loh, big boy-nya. Jadi ini kelasnya tuh udah internasional. Kita kayak berhubungan langsung dengan Citibank-nya, JP Morgan-nya, Deutsche Bank-nya di kripto. Oke? Saya kembalikan kepada Anda. Menurut Anda aman nggak? Karena saya biasanya mengedepankan keamanan dulu, bukan potensi profit. Beda dengan yang lain. Jelas aman dong kalau kita buka account di sini, nggak ada cerita di bawah kabur seperti santan kopi, kapital, mark I, nggak ada. Dan kita nggak perlu wiki FX, nggak perlu. Pokoknya lihat aja kapitalisasi pasarnya 10 besar, udah Anda mau ke misalkan Coinbase silahkan, Binance silahkan, yang penting 10 besar ini. Dan ini juga ada linknya, kalau Anda mau tahu yang lain, silahkan lagi. Apa perlu saya berikan lagi nih linknya? Nggak usah ya. 10 ini aja lah, udah. Ya. Nah, sekarang lanjut. Ya. Tapi kan coach, 10 ini kan internasional. Enggak terregulasi Bapepti. Oke, saya kasih nih yang sesuai terregulasi Bapepti. Nih, ada 13. Toko kripto, Pintu, Luno, Indodax. Tetapi saya tidak dibayar oleh toko kripto, tidak. Tapi saya merekomendasikan toko kripto. Bukan berarti yang lain jelek ya. Kenapa? Karena toko kripto, menurut keterangan yang saya terima, anak perusahaannya Binance. Anda perhatikan. Kalau Anda buka toko kripto, ada logo Binance nggak? Ingat ya, saya nggak bilang yang lain jelek, nggak ada saya ngomong. Tapi karena saya tahu Binance itu nomor 1, number 1. Kalau kita bicara skor tuh segini, dan dia yang saya tahu, ya, mensupport toko kripto. Jadi layanan teknologi di dalam blockchain-nya Binance itu dinikmati oleh toko kripto, tidak yang lain. Jelas ya? Ada logo Binance kan di toko kripto. Nah, jadi lihat ya, saya ingin mengajak Anda untuk mengutamakan keamanan dana dulu. Dan ini Anda harus tahu dulu gitu loh. Dan ceritanya tuh lengkap. Jangan asal di sana, di sana. Dasarnya apa? Toko kripto, dasarnya 1, terregulasi Bapepti. 2, dia anak perusahaan Binance. Citibank-nya forex cryptocurrency, gampangnya begitu. Saya berlebihan nggak sih? Benar nggak logika? Saya senang memberikan ilustrasi supaya orang paham gitu. Benar nggak saya bilang Citibank-nya kripto? Kalau kita bicara forex gold kan nomor 1-nya Citibank.
Sampai sini bisa diterima? Jadi Anda udah tahu ya, bukan saya mengarahkan loh, jangan, wah, Coach Novi di-endorse nih sama toko kripto. Kalau setelah ini toko kripto meng-endorse saya, puji Tuhan, gitu loh. Tapi sejauh ini enggak. Kenapa? Karena saya memberikan logika, itu aja. Anda buka toko kripto, udah jelas ada logo Binance. Nggak usah aneh-aneh, itu aja. Jadi udah, kalau memang benar-benar mau terregulasi Bapepti, toko kripto. Bisa nggak, Coach, nanti dari toko kripto kita transfer ke Binance? Kira-kira menurut Anda gimana? Tolong respon. Bisa, jelas. Bisa. Kenapa? Bisa banget. Nanti ada menu transfer Binance. Di yang lain nggak ada.